presiden misalnya ki. Ayo orang-orang Kertonegoro yonceng sarang presiden dalam suatu acara pas ebri sembako gini. Kira-kira sampean sedaja keneka bakal datang napa punten? Datang napa punten? Datang ki mugi. Datang karena apa? Karena yonceng presiden, napa karena sembako? Jujur, masya Allah. Keneka karena sembako. Benih karena presiden, tak laku presiden kantor. Keneka yonceng sampean sarang presiden semangat. Karena apa? Karena pada sembako nah Habib. Sembako keneka isinya beras, minyak, napa boleh? Gula, telur, kacang, nah boleh, sayur, cuko, bunga pasar keneka. Kalau seandainya keneka sampean yonceng karena sembako keneka semangat sampean Pak. Yonceng presiden, ayo orang-orang Kertonegoro semangat. Setuju keneka datang, banyak orang-orang saya datang keneka. Semangat karena undangannya presiden. Karena hanya maksud duniawi saja Pak. Bagaimana dengan undangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Malam semakin Bu, Pak, boleh panjenengan keneka yonceng sareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ki sebenarnya keneka Kiai Khalil secara jasad keneka, secara yang nampak keneka Kiai Khalil sing ngonceng ajunan ki napa punten, tetapi hakikatnya sing ngonceng bola ben ajunan saja keneka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seandainya sampean dapat undangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayo orang-orang Kertonegoro keneka oleh surat oncengan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak remah perasaan sampean Pak. Senang napa punten Bu? Senang napa punten? Bunga cek bunga nah Habib. Mon seandainya Rasulullah saya ngonceng Habib. Makanya malam semakin keneka maulid sampean kudu semangat datang. Karena saya ngonceng keneka beni hakikatnya beni Kiai Khalil. Tetapi saya ngonceng sebenarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah tidak menawarkan hakikat duniawiyah. Acara nggak keneka, acara maulidan seperti ini hadiahnya Pak, Bu, benih cuman hadiah duniawi ya, benih cuman sampean datang oleh berkat benih. Tetapi hakikatnya ketika Rasulullah tanya sarang para sahabat, ya Rasulullah, apa ghanimahnya kalau hadir dalam acara-acara majelis seperti ini? Apa dapatnya ya Rasulullah? Hadiahnya keneka apa ya Rasulullah? Mau seandainya boleh keneka hadir dalam suatu majelis-majelis seperti ini. Pada majelis zikir, majelis sholawat, kaneki, majelis maulid, majelis apa boleh? Sarwaan, yasinan dan sebagainya. Apa ya Rasulullah hadiahnya? Jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada Bu. Ghanimatul majalid dzikri al jannah. Hadiahnya mon sampean hadir dalam majelis enggak semakin kenika Pak, enggak malam kak itu. Hadiahnya benih hadiah duniawiyah, benih cuman perkataan, benih cuman hadiah selain, tetapi lebih baik daripada itu hadiahnya keneka surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi boleh panjenengan si hadir di malam semakin kideki eba polong di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para rabu, para hadirin siatina muljaaki, Bu. Mak sanrasan sampean. Sanrasan apa? Habib genteng. Iki genteng Habib nggak saya nggak Rizky Bilar. Oneng Rizky Bilar gitu gi. Oneng bugi. Pas sinetron sampean Bu. Saya nggak candasan nggak ada Bu. Kemarin namun lastari acara ngiring minta tanda tangan foto ke Habib tak apa. Terbuka dengan lapang dada Habib kira. Lagi perhatikan sekecil bugi. Ketika hadir malam semakin ketika luar biasa. Majelis maulid ketika majelisnya luar biasa. Sampean hadir bulan panjenengan malam semakin nikah termasuk sebagai bentuk rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir malam semakin bulan panjenengan kenika termasuk salah satunya adalah membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dimak membahagiakan Nabi Muhammad kenika termasuk daripada syariat Pak. Membahagiakan Nabi Muhammad tidak melanggar syariat. Dabuna para ulama ketika sampean merayakan maulid Nabi selama tidak dilakukan dengan hal-hal yang melenceng daripada syariat, ketika termasuk daripada syariah itu sendiri Pak.
Jadi termasuk daripada sunnah itu sendiri. Bah, napa Habib dalilan apa mah Habib ngucap kenika? Apa dalilnya untuk membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Badai dalam Al-Qur'an ada buah kisah Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah, katakan ya Muhammad, dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan kasih sayangnya, maka dengan itu ayo semua umatnya kamu ya Muhammad hendaknya mereka berbahagia dengan keadaan itu. Al-Imam Abdullah ibn Abbas penakanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas ketika termasuk salah satu mufassir, salah satu ahli tafsir yang paling bagus. Salah satu ahli tafsir seperti rujukan para ulama, Pak. Penakanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan fadlillah, yang dimaksud dengan fadlullah kenaikan apa? Yang dimaksud dengan karunia Allah kenaikan Al-Qur'an. Sampean kudu bangga, kudu senang ke Al-Qur'an. Semakin Habib tanya bagaimana rakyat Kertonegoro dengan Al-Qur'an. Para bapak-bapak, oke, senapat jus sehari Pak? 2 jus Pak? Tak ada Pak Habib. Sejus? Korang Habib. Seperempat? Korang Habib. Kipas nah kapan sampean maca Al-Quran? Kimun benda acara yasinan maca Habib. Kelero kan? Bapak-bapak tak masuk Bu. Kalah kan? Coba ibu-ibu cek kalah lagi. Senapat jus Bu. Senapat jus. 2 jus Bu. 2 jus tak ada Pak. 1 jus. Nyorot suara gini. Seperempat. Cek sampai kalah Bu ke bapak Bu. Tak sempet Habib. Keburu sinetron mulai Habib. Nah kini kasih kelero. Payah. Mohon lambek, zaman lambek kenika kan sampean kenika pasti ngalamin Pak Buki. Lambek kenika sampean pasti masuk langgar sarang orang tua. Kina bepunten. Mohon bejana maghrib, lastare maghrib kenika pasti pun boda langgar kepinakan akini. Maki zaman Habib padet, masuk langgar Pak. Masuk musola, napa ngaji macam maulid adibai kan nggak kenika. Mohon semakin ndak remah keadaan anak-anak kita dengan Al-Qur'an kenika. Bahkan banyak di antara mereka ponceng lanceng kenika tak bisa maca Al-Quran. Kini apa lagi? Banyak tak bisa maca Al-Quran sekali. Kalau maca alif ba tak kenika tak kenal. Seoneng main HP menolong. Pas buka permainan, mau tak mainan di YouTube, nonton silet dan sebagainya kenika. Bagaimana peran kita dengan Al-Quran? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Ayo ngereng Pak, lu semangat ke Al-Quran kenika. Al-Quran ketika deki di yaumul qiyamah salah satu yang memberikan syafaat kepada kita nantinya di yaumul qiyamah. Jadi saya mampu beri syafaat ketika orang-orang ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, deki Al-Quran ketika datang menolong para manusia. Ya Allah, hentikan ya Allah. Fulan ibni fulan ketika ya Allah lambat dulu memperbanyak baca Al-Quran ya Allah. Saya Al-Quran menjadi saksi untuknya ya Allah. Maka masukkan orang ini ke dalam surga. Karena saya sebagai Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ketika Al-Quran deki yaumul qiyamah. Mun sampean semak ke Al-Quran, sampean senang ke Al-Quran, bunga ke baca Al-Quran ketika deki Al-Quran di yaumul qiyamah bakal memberikan syafaat kepada kita semua. Ngireng pesemak ke Al-Quran, pengajianan sampean. Ketika pun alhamdulillah Kiai Khalil kenika pondok kenika pada TPQ kan yang Kiai pada TPQ tempat pendidikan Al-Quran. Ngiring pesemaanan sampean saja, pemasuk pengajianan sampean. Jak sampai deki insyaallah mugi-mugi bulan panjenengan diberi ajeng ngomor sareng Allah Subhanahu wa taala. Jak sampai deki mon di saat kita meninggal, anak-anak kita tidak bisa mengaji. Anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Fa ya na'udzubillahi min dzalik. Deki pas tepak kuburan Bu nangis anak. Kok kerong ke kakek Bu, Pak, sama orang napa abdina tak bisa ngaji, kenapa beda HP Pak? Buka MP3. Suara Abdurrahman Asudes pengaji. Abdina tak bisa ngaji sama orang napa? Kenapa Pak beda HP?
Deki saya masuk surga bani anak sampian. Saya rasa masuk surga ki HP kini kamu saya masuk surga. Saya posa deki surga kini ka HP bani orang. Saya ngate. Mon anak tak bisa ngaji rogi cek rogi. Anak mon bisa ngaji, ketika anak mon bisa ngaji pak, deki menjadi penerang. Bacaan setiap anak kita menjadi penerang untuk kita semua dalam kuburnya. Kenapa boleh anak mon hafal Al-Quran? Mon anak mon hafid Al-Quran, ketika luar biasa. Dalbuna Nabi SAW, ketika mon anak pun hafid Al-Quran, orang tua deki di surganya Allah pun sediaki kursi. Kursina bening kursi kenika lain kursina raja mak kursina raja-raja kenika oneng sampean. Bahkan lebih mewah daripada kursina raja-raja. Yang dimana dilapisi dengan intan, berliar dan sebagainya. Nanti di sana anak kenika bakal memakaikan mahkota untuk anak, untuk orang tuanya. Ketika keuntungan, mun anak bisa ngaji, napa boleh hafid Al-Quran, ketika bakal menjadi keuntungan juga kepada orang tuanya. Makanya ngereng pesemak ki anan bula panjenengan mulai semakin ayo pakenal ke Al-Quran. Lagi siap nama punten. Bani anan tok maki sampean kudu semangat ke Al-Quran. Siap bu. Mulai lagu maghrib nonton sinetron pun bu. Ki. Mun maghrib biasa kenika penyakit benar pak. Karena ki maghrib kenika mun sampean muka TV sinetron kepi pun. Mulai maghrib kenika. Saya nggak. Mulai lagu sampean anak sampean HP kalah diambil daripada anaknya sampean. Sorong ngaji anak kenika peteti anak saya soleh, peteti anak saya menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya, sehingga nanti kita ketika sudah meninggal sampean bedai kuburan kenika tenang, kuburannya kenika terak jember luar biasa. Karena itu salah satu tujuan kita hidup di dunia adalah untuk menuju ke akhirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenika termasuk daripada Al-Quran. Sampean kudu senang ki guru Dabuna Abdullah ibn Abbas kudu senang ke Al-Quran. Yang kedua, Cani bin Abbas saya maksud dengan wabi rahmatihi, dengan kasih sayangnya apa? Can Abdullah ibn Abbas kenika termasuk dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu ayo sampean senang ke Al-Qur'an, senang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ngereng sampean semakin. Tanya boleh Habib gini kan. Seorang nah kita taman apa kita tanya Habib gini. Cinta ke Nabi Muhammad. Cinta napa punten? Cinta dengan sebenar-benar cinta napa cuman modus gini. Cinta dengan sebenarnya napa cuman cinta monyet? Cinta sesong tiongkun kenika kita ulos ki bugi. Kita tanya Habib, senapa kali sampai nasolawat ke Nabi Muhammad sehari? 1000 pak? Bu, 1000? Tak ada pak boleh Habib. Ampun Habib tak usah tanya. Apa? Aki abdina solawatan mun beda acara ngak kenika mun beda berkata solawatan abdina Habib. Nah gede kan? Katanya cinta ke Nabi Muhammad, katanya rindu ke Nabi Muhammad. Oke, cinta apa punten? Siapa orang tuanya Nabi Muhammad seras mana selaki? Seras mana? Yang santri wajar oneng. Santriwati kene ka oneng wajar. Sampean Pak? Seras mana Pak? Ada lopot. Serabu nyaman anak Nabi Muhammad. Senapa anak Nabi Muhammad? Jumlah anaknya Nabi Muhammad senapa bu? Senapa Pak? Siapa sih ngocak telur? Senapa anak Nabi Muhammad? Beda ketok. Mon cinta sebut lagi tok setop. Ada nonduk kapi pun, lepot pun, nonduk pun. Katanya cinta dengan Nabi Muhammad. Jangan cinta ke Nabi Muhammad. Kudu oneng mau cinta ke Nabi Muhammad. Sampai mon anan Raffi Ahmad serabu. Oh oneng kapi. Kelero lebih cinta ke Raffi Ahmad daripada ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kelero. Kene ka sinetron pun. Pakenal sama anan sampean harus kenal ke Nabi Muhammad. Sera Nabi Muhammad kene ka. Saya nyambi bula ben panjenengan deki yaumul qiyamah bener yang lain. Bener Raffi Ahmad, napa boleh Rizky Bilar? Oneng ke Ronaldo Pak, bal-balan kene ka. Oneng nggih. Lionel Messi. Saya jual cilok.
Bada kan tuh. Lionel Messi jualan cilok. Senyambi bola panjenengan deki si agandeng yaumul kiamah kene ka beniring cilok Pak. Seorang bapak-bapak cilok saya boleh mulcaki. Kene ka beni orang-orang si lain. Ketika orang tidak kenal dengan saudara yauma yafirru mar'u min akhi. Ketika orang tak kenal ke saudaranya, lari daripada saudaranya. Tak kenal Pak ke saudaranya. Di yaumul kiamah kene ka. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Tak kenal ke ibunya, tak kenal ke bapan. Ketika yaumul qiyamah deki seorang anak lari, kabur Pak, bingung ketika seorang anak. Ketika bertemu dengan bapaknya di dunia, ketika di akhirat nanti ketika bertemu di padang mahsyar, dia berkata, "Pak, bulaanan panjenengan, Pak. Pak, bulaanan panjenengan, Pak, tolong abdina, Pak." Kan bapak napa engkau tak kenal ke kakek? Saya tidak kenal dengan engkau. Ketika anak lari menemui ibunya di yaumul qiyamah, "Ibu, Bu, engkau anak kakek, Bu." Dan ibu napa? Engkau tak kenal ke kakek. Padahal seorang ibu, Pak, seorang orang tua, jika merasa sayangnya kepada seorang anak kenika luar biasa. Tetapi di yaumul qiyamah tak bakal kenal, tidak bakal tahu terhadap yang lainnya. Tetapi pada satu orang luar biasa. Satu orang ini ribut Pak, bingung, termuter Pak di padang mahsyar kenika. Ketika yang lain sedang dalam ketakutan, satu orang ini bingung Pak, bukan takut tetapi bingung, termuter. Siapa ketika? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ada, umatku, mana umatnya saya? Ya Allah, umatnya saya, ya Allah. Saya mau tolong umatnya saya. Saya kenal kesampean ketika Nabi Muhammad beniring lain. Saya bakal nolong bulapan panjenengan ketika Nabi Muhammad deki yaumul qiyamah. Muntah karena Nabi Muhammad Pak tak bakal selamat deki yaumul qiyamah. Ngereng, ayo kita kenalkan Nabi Muhammad, sera Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Kenalkan, tanamkan di hati anak-anak kita siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa keluarganya, berapa istrinya, berapa anaknya, kenalkan. Itu yang harus dikenalkan kepada anak-anak kita. Benih sinetron, benih lain, benih bal-balan. Dalam suatu hadis dikatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang keneka bakal berkumpul dengan orang yang dicintainya. Mun sampean cinta ke Ronaldo, oneng ke Ronaldo dikumpulkan sama Ronaldo deki yaumul qiyamah. Mun sampean bu oneng ke Raffi Ahmad, ke Rafathar ki yaumul qiyamah kenal ke keneka pun. Tetapi sampean mun kenal ke Nabi Muhammad, keneka luar biasa, pasti selamat pun. Mun orang saya kenal ke Nabi Muhammad pasti selamat. Mun orang saya oneng ke Nabi Muhammad pasti selamat. Jadi Nabi Muhammad ketika sampean kudu bangga. Mulai semakin ayo ki buru si Habib pesannya dua ki. Si pertama Al-Qur'an, si kedua apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Nabi Muhammad luar biasa Pak. Nabi Muhammad ketika sayang ke umat. Nabi Muhammad istimewa. Mon masalah umat Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad tidak punya apapun sudah Pak. Kosong hatinya Pak, kebaik umat Pak. Ketika dalam satu kisah, dalam satu riwayat, pada salah satu kisah ketika idza khuyira bi amrin ikhtara aisaruhu ala ummati. Nabi Muhammad ketika mau beri dua pilihan Pak. Bu, Nabi Muhammad mau beri dua pilihan sareng Allah Subhanahu wa taala, pasti memilih yang paling mudah untuk umatnya. Tak kira milih saya paling angel Pak, pasti milih saya paling gampang. Contohnya pun sampai ketika Nabi Muhammad dikasih pilihan sholat 50 sarang lemak milih saya apa Nabi Muhammad? Milih lemak napa singkat? Lemak gampang napa punten? Gampang napa punten? Jujur Bu, gampang napa punten lemak kene Bu sholat Bu? Pak, gampang napa punten? Sobuna nek mas sampean Pak. Oke, Beb, semangat dulu Beb. Abdina sobu jaga Beb. Sholat entar langsung ke pasar Habib. Kelero. Darah masa puna angki abdina telat Habib. Sobuna kol senapa? Kol belu Habib ki menikon anu kena sholat duha. Kena kan mau cak gampang sampai. Padahal Nabi Muhammad kena kan memiliki saya paling gampang. Seandainya Nabi Muhammad lambut milih sekat, angki ya Allah tak tidak usah dikurangi ya Allah sekat baik gawe umat abdina ya Allah. Darah masa sampean. Lah karta sholat di nama kita anu. Oh, saya kan waktu Habib tak laku tadi mesih Habib. Ngakan apa Habib? Anu sembarang. Kina apa bener? Untungnya cuma lemak Pak. Lemak keneka sampean
Pilih lagi saya paling gampang, pilih lagi saya paling bagus, pilih lagi saya paling tak angel sama sekali. Tetapi nyamannya manusia. Manusia kena mau tak telat tak nyaman, mau tak ngelanggar tak nyaman. Kena manusia Pak. Maka nang lemak kena gampang tak angel ngiring. Ayo sudah dipilihkan si paling gampang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mau beri pilihan, tak kira milih si paling angel ke umat, pasti milih si paling gampang. Ketika dalam kisahnya dilanjutkan, para ulama ketika ada ketika Allah Subhanahu Wa Taala melihat Nabi Muhammad ketika saking cintanya ke umatnya, ketika Nabi Muhammad saking cintanya ke umatnya, Allah Subhanahu Wa Taala sampai ada ya Muhammad, lau syita, dan Allah Taala, ya Muhammad mun kake tero ya Muhammad, ja'altu amra ummatika ilaik. Saya bakal jadikan perkara umat kake ke kake ya Muhammad. Umatnya kamu sudah perkaranya saya serahkan ke kamu. Umur umat kakek saya serahkan ke kamu wahai Muhammad. Umur mau kamu kasih panjang umur umatmu, mau kamu kasih pendek umur, saya serahkan kepada kamu ya wahai Muhammad. Mau kasih kamu rezeki yang bagaimanapun umatnya kamu, saya kasih ya Muhammad, saya serahkan kepada kamu. Kamu mau umatnya kamu masuk surga ke semuanya, saya kasih ya Muhammad. Yang penting kalau kamu mau saya kasih itu semua. Istimewa apa punten Nabi Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad sampai Allah kenika beri keistimewaan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking Nabi Muhammad tak langsung nerima, Pak. Nabi Muhammad kenika tak langsung nerima. Jadi Nabi Muhammad apa? La ya Rabbi, antan ya Rabbi, tidak ya Allah, anta arhamu bihim minni. Engkau ya Allah lebih sayang ke umatnya saya daripada saya ya Allah. Engkau adalah Tuhan ya Allah, Engkau adalah Rabb ya Allah. Sementara saya hanya makhluk, mungkin berubah-ubah ya Allah. Mungkin besok saya marah kepada umatnya saya, mungkin besok saya ngosok ke umatnya saya. Tetapi kalau Engkau ya Rabb, Engkau tidak berubah-ubah, Engkau tetap bakal seperti itu ya Allah. Maka aku serahkan kembali kepada Engkau ya Allah. Kamu lebih sayang kepada umatnya saya ya Allah. Idan ya Muhammad, can Allah ada ketika Allah SWT ada idan ya Muhammad, la ukhshika fihim abada. Saya tidak bakal kecewakan perkara umatmu kepadamu ya Muhammad. Kalau kamu ridho ya Muhammad, saya juga ridho. Kalau kamu mau ya Muhammad, saya juga mau. Kalau kamu mau umatmu masuk surga ya Muhammad, maka saya akan masukkan surga seluruh umatmu. Amin Allahumma. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, Pak. Begitu rindunya Nabi Muhammad kepada kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala juga merindukan kita, juga sayang kepada kita semua. Maka dari itu ayo sebagai balas budi, Nabi Muhammad tak butuh hartana sampean Pak, Bu, tak butuh emas sampean Bu. Nabi Muhammad tidak butuh apapun dari sampean. Nabi Muhammad cuma butuh satu saja, sampean taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kapan? Sampean taat bencinta, ampun cukup cak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita taat kepada Allah, kenapa pun cukup sebagai modal kita hidup di dunia. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kenapa pun cukup sebagai modal kita untuk hidup di dunia dan juga di akhirat nantinya. Maka mulai malam ini ayo kita niatkan diri kita, kita tanamkan diri kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah yang ada di hati kita. Siap kita, Bu? Siap Bu? Benih artis Bu, saya Bu. Artis tak bakal bisa nolong sampean. Tanamkan di hati kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang bakal menolong kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad istimewa. Nabi Muhammad pun secara penampilan kenapa paling ganteng kok. Ada seganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara akhlak wa kana khuluqul Quran. Dan Nabi Muhammad kenapa akhlak kan ki Al-Qur'an kenapa pun akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adabnya Nabi Muhammad kenapa Al-Qur'an pun. Luar biasa Nabi Muhammad. Maka orang-orang duafa Nabi Muhammad kenapa pastinya apa Pak? Pasti mendekati kepada orang-orang yang tidak punya. Kasih sayangnya luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo tanamkan cinta di hati kita. Kita tanamkan rindu di hati kita. Mulai malam ini dengan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi bulapan panjenengan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi bulapan panjenengan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita harapkan Pak, Bu, melainkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mereka yang kita harapkan hanya ini, Bon. Kita datang malam ini mengharapnya kepada Allah dan juga Rasulnya.
Kita datang malam ini tujuannya tidak lain benih tujuan berkatan kan Ika. Tujuannya kepada Allah dan juga Rasul. Rasul jadi muki-muki boleh panjenengan di parangkilan cong omor sehat walafiat insyaallah di parangaki deki along-polong sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kene kapan cukup deki dari abdina seporana kurang lebihna seporana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.